warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan membuat video tutorial bagaimana sih caranya kita menyelesaikan untuk membuat running text dimulai dari awal pengukuran hingga nanti ke finishingnya. Langsung saja ikuti tutorial ini. Kemudian ini yang sudah harus dibawa tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan yang diperlukan pada saat pemotongan frame dalam membuat running text. Yang pertama ada helm pastinya sebagai safety melindungi diri. Lalu kedua ada kacamata. Apabila kita menggunakan mesin grinder untuk frame, kita dapat menggunakan kacamata untuk melindungi mata dari serpihan-serpihan besi atau peluru. Kemudian yang selanjutnya ada grinder pemotong frame. Ini gunanya ya seperti namanya, pemotong frame yang sudah kita ukur sedetail ya, dan seakurat mungkin. Kemudian ada kikir, kikir dimana untuk memotong untuk mengurangi media apabila kepanjangan dan kelonggaran. Kemudian ada penggaris. Penggaris ini menggunakan penggaris biasa, penggaris siku. Penggaris siku ini kita bisa agar dapat melihat sisi lurus ya, sisi lurus biar tidak miring kita pemotongannya. Dan penggaris biasanya untuk mengukur panjangnya si frame, panjang dan tingginya nanti text. Dan sama saja seperti meteran juga, apa sasarannya seperti garis. Selanjutnya kita ukur frame yang digunakan untuk lebarnya. Oke, tahap selanjutnya adalah tahap pemotongan. Jadi langkah awal untuk memotong itu caranya harus memakai helm safety, terus kacamata ya agar tidak terkena besi dari ini aluminium. Oke, selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah aluminium. Fungsinya sebagai penyangga frame antara frame atas dan Setelah kita ukur, kita potong menggunakan gunting plat. Cara pemotongnya yaitu letakkan gunting pada bidang aluminium, lalu paskan dengan garis. Dirasa sudah pas, baru kita gunting. Nah, baliknya potong arah yang berlawanannya juga, sama seperti tadi. Untuk mengukur bolong dari penyangga frame itu dengan cara misal panjang ini adalah 17,4 cm. Nah, kita harus menguranginya dulu dengan 10 cm, berarti tersisa 7,4 meter. Nah, dari 7,4 meter itu kita bagi dua, yang dimana hasilnya menjadi 3,7 cm. Nah, 3,7 cm di sebelah kanan dan 3,7 cm di sebelah kiri. Nah, untuk titik tengah dari si bolong tersebut yaitu sepanjang 0,6 cm. Nah, setelah penyangga frame sudah dilubangi dengan sesuai, waktunya kita pasang ke panel menggunakan nih baut magnet. Setelah selesai kita pasang dan begini hasilnya. Nah, selanjutnya kita pasang ke frame yang tadi kita sudah buat. Nanti dapat ada dua komponen siku yang nantinya kita akan sambungkan ke bagian tinggi frame dengan si panjang frame. Nanti kalian sambungkan seperti ini.
kalian bolongi bagian yang harus dibolongi tersebut. Ini bagian tampak atasnya, lalu ini bagian samping. Setelah kita ukur, lalu kita potong menggunakan pemotong plat. Selanjutnya memasuki tahap perupingan. Jadi untuk merekatkan si panel running text ke si frame. Oke, selanjutnya kita akan coba demonstrasiin mengubangi jalur kabel keluar AC, kabel AC untuk memasuki dalam daripada running text ini. Kita siapkan ini tadi kan si frame yang 16 cm nya. Kita akan mengubangi menggunakan hosong, mata hosong berukuran 18 mm. Kemudian ini yang sudah hampir terlubangi oleh mata hosong 18 mili. Kita lubanginnya secara perlahan saja, jangan langsung sekaligus, sehingga bolong pun dapat terlubangi secara sempurna. Selanjutnya tahap penyempurnaan, yaitu berfungsi untuk sikap pelindung kabel agar tidak berserakan kemana-mana. Nah, sekarang kita memasuki tahap wiring. Perlu diperhatikan saat tahap ini, kita jangan asal menyambungkan kabel saja, tapi harus terjalur atau tertata rapi seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara memasukkan plat di belakang running text. Potong plat sesuai dengan yang sudah diberitahu dan berikan pada masing-masing sudut plat dipotong segitiga kecil saja agar masuk ke dalam siku-siku frame-nya. Jadi tahap terakhir pembuatan yaitu kita nge-seal. Ini alat sealnya ya. Untuk running text ini indoor, jadi yang di seal hanya bagian luarnya saja. Kalau outdoor sama bagian dalamnya. Ini aja. Nah, untuk selanjutnya, ketika sudah dilem semuanya seperti ini, kita ratakan pakai tangan kita sendiri agar terlihat rapi. Tapi ingat, jangan terlalu ditekan agar hasil sealnya tidak terlalu tipis.
terakhir setelah alat kita telah jadi, selanjutnya kita program dulu apa yang kita mau, teks apa yang mau kita masukkan ke dalam alat ini. Pertama-tama pastikan HP kalian terkonek dengan WiFi alat kita. Nah, biasanya karena kita pakai tipe controller W3, maka kita konekkan ke W3 ini. Nah, untuk kata sandi kita masukkan 8 kali. Nah, setelah sudah 8 kali, kita sambungkan saja langsung. Oke, sudah terkonek. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi kontrol layar. Bagi yang belum punya, jangan lupa download terlebih dahulu. Nah, jika sudah masuk, tampilan awalnya akan seperti ini. Namun jika baru buat, tampilannya akan kosong. Maka sebelum kita program, kita cek dulu nih aplikasi ini sudah terkonek atau belum pada si alat ini. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka artinya itu sudah terkonek dengan alatnya. Kemudian kita masuk lagi ke program. Lalu jika kita ingin tambahkan ke program, kita pencet yang tambah di kanan atas ini, lalu pencet menambahkan saja. Terus jika ini sudah sesuai tinggi dan lebarnya, kita pencet aja langsung baca kembali. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kalian tinggal isi teks sesuai yang kalian mau. Misalkan SMKN 1 tatapan. Lalu pencet checklist. Nah, untuk SMKN 1 tatapan ini tulisannya masih biasa ya. Jika kita ingin merunning, kita pencet untuk efek animasi yang ada paling atas ini. Kita pencet, lalu di sini sesuai keinginan saja. Namun untuk umumnya kita pakai yang bergerak kiri terus menerus. Nah, terlihat di sini tampilannya nanti akan seperti ini di running text-nya. Kita pencet saja OK. Kalau merasa merunningnya terlalu cepat, kita bisa turunkan kecepatannya ada di kecepatan sini. Kita pencet saja. Nah, di sini kita bisa atur sesuai keinginan kita, mau secepat dan selambat apa. Kita coba di 20 saja. Oke. Kalau sekiranya sudah cukup, kita pencet saja mengirim yang ada di kanan atas ini. Kita pencet mengirim. Nah, kalau misalkan WiFi dari alat ini kata sandinya masih 888, maka harus kita ganti terlebih dahulu kata sandinya sesuai keinginan yang kita mau. Kita pencet aja ganti kata sandi. Nah, kita masukkan saja kata sandi yang baru, misalkan SMK 1 tatapan. Nah, ketika kita sudah masukkan password yang baru, tapi jangan sampai lupa passwordnya, kita pencet saja mempersiapkan. Nah, otomatis alatnya akan reset dan WiFi dari HP kita pun akan terdisconnect. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita mencari peluang saja. Nah, untuk WiFi yang tadi kita lupakan terlebih dahulu karena untuk passwordnya tersendiri sudah dirubah. Nah, untuk sekarang kita masukkan password yang tadi, SMK 1 tatapan. Kita konekkan. SMK aja, SMK 1 tatapan. Nah, di sini jangan sampai salah ya, kalau bisa dicatat. Nah, sudah terkonek. Kita kembali saja ke aplikasi yang tadi. Ini jangan dihiraukan saja. Nah, ini pencet kembali saja.
Terus untuk mengecek perangkat kita sudah terkonek dengan alat ini, kita cek lagi kayak tadi. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, kita balik saja ke program yang tadi, pencet acara baru. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut aja seperti yang tadi, pencet untuk mengirim. Nah, 100%. Nah, selanjutnya jika tampilan di alat yang kita seperti ini, jangan panik. Caranya kita back dulu, terus pencet ke peralatan, selanjutnya pencet ke perangkat keras. Untuk passwordnya sendiri 8-nya 8 kali 888. Kita tunggu. Nah, setelah ini kita pencet ke metode pengibasan, kita pilih. Nah, di sini pilihnya yang ini, yang tipe P10. Yang di sininya ada orange P10. Kita lanjut aja, pencet. Setelah kita pilih, pencet aja konfirmasi. Nah,